Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait masalah ini, kita membahasnya bersama Profesor Mesraini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk bersama kami di iNews yang kali ini. Sudah ramai sekali diperbincangkan terkait ketok palu cerai antara Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang diduga tidak adil dari pihak wanita. Kalau Profesor melihat kasus ini yang dilakukan oleh Paula, apakah sudah tepat atau belum, Profesor? Apa yang dilakukan oleh Mbak Paula itu memang hak beliau untuk menuntut hak pengasuhan anak. Karena memang di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yang dijadikan sebagai rujukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama, sesungguhnya di pasal 105 itu disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum memayis istilahnya, atau kalau dalam bahasa ininya belum berumur 12 tahun itu adalah hak ibunya gitu kan. Kemudian kalau anak yang sudah memayis atau sudah berumur 12 tahun, itu diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Namun demikian, di dalam pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam, seorang ibu itu dapat juga kehilangan hak asuh anaknya sekalipun anak itu masih berumur belum 12 tahun. Apabila si anak tadi itu tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya apabila diasuh oleh ibunya. Nah, dengan demikian atas dasar permintaan dari kerabat anak, Pengadilan Agama bisa saja memindahkan hak asuh pada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula. Demikian, Mas. Oke, Profesor, kalau dalam hukum Islam sendiri, Profesor, ada sih ruang untuk mempertanyakan integritas hakim ini jika putusan dirasa tidak adil?
Sebenarnya kalau saya mencoba mengamati apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini sudah tepat sesungguhnya bahwa seorang ibu itu bisa kehilangan hak asuh meskipun anaknya masih belum berumur 12 tahun ketika dia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa penyebab perceraian ini seperti apa itu kan kita bisa mengikuti ya. Nah, saya yakin dan percaya Majelis Hakim sudah mempunyai bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa kemungkinan ibu bisa kehilangan hak asuh tadi itu, gitu. Oke, soal hak asuh Profesor, karena hakim memutuskan ini untuk hak asuh dibagi secara adil 2 minggu di Paula dan juga 2 minggu untuk pihak Baim Wong. Kalau Anda lihat apakah ini biasa di hakim lakukan untuk memutuskan soal hak asuh anak bersama-sama? Jika memang terjadi kesepakatan, sebenarnya gini, berkaitan dengan pengasuhan anak, yang harus lebih dikedepankan itu adalah aspek kemaslahatan anak. Anak itu akan lebih maslahat ikut ibunya atau ikut ayahnya. Jika memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mereka bisa saja menyepakati tanpa melibatkan majelis hakim sesungguhnya, gitu kan, antara ayah dan ibu menyepakati bagaimana pembagiannya, gitu. Tapi ketika tidak terjadi kesepakatan, mereka mengajukan ke pengadilan agama, kemudian hakim memutuskan dan itulah yang dipatuhin. Kalau memang majelis hakim menyebutkan 2 minggu ikut ibu, kemudian 2 minggu ikut ayah, ya kalau memang itu yang terbaik untuk kepentingan perkembangan fisik psikis si anak, ya kalau saya yakin dan percaya majelis hakim pasti sudah mempunyai bukti-bukti kuat untuk memberikan keputusan ada pembagian secara adil seperti itu, gitu. Oke, dan lebih menghebohkan lagi, Profesor, ini dalam putusannya kemarin kepada Paula, hakim menggunakan kata selingkuh dan durhaka kepada suami. Nah, kalau Anda lihat seperti apa? Apakah sudah tepat, apakah melanggar etik? Kalau memang alasannya seperti demikian, memutuskan ya, bukan saya ya, dalam bahasa fikih, dalam bahasa hukum Islam itu disebut dengan istilah istri yang nusyush. Istri yang nusyus, yang membangkang, gitu kan. Kalau memang itu terbukti, maka ketika terjadi perceraian tadi itu akan ada indikasi bahwa istri tidak akan mendapatkan hak mut'ah, istri tidak akan mendapatkan hak nafkah idah. Jika memang itu tidak, kita melihat dari putusan itu, gitu kan. Jika dengan dalam putusan itu tidak ada hak mut'ah, hak nafkah idah, berarti ada indikasi memang terbukti istrinya nusyus, melakukan pembangkangan, ketidaktaatan, atau mungkin tadi itu perselingkuhan yang diekspos oleh media, bisa saja itu terbukti. Kalau itu memang terbukti, dan itu jadi indikasi menguatkan hakim untuk menghilangkan hak asuh dari secara full dari ibu, walaupun anak masih belum berumur 12 tahun, gitu. Jadi menurut Profesor, ini yang dikatakan oleh majelis hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya adalah menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Oke, ini kalau memang terbukti kata Profesor. Kalau Profesor bilang ini bagaimana hukum Islam ini mengatur perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian termasuk dalam hal bukti dan juga saksi, Profesor? Ya. Sebenarnya dalam persoalan hak asuh anak menurut hukum Islam, justru sebenarnya Islam itu lebih berpihak terhadap istri, terhadap perempuan daripada suami. Nah, karena tadi itu dipatok bahwa hak asuh anak bagi yang belum berumur 12 tahun atau belum mumais menurut fikih itu adalah hak ibunya. Itu hukum asalnya. Selama ibu tadi itu bisa menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak, gitu kan. Tidak diberikan kepada ayah, jadi nampak sesungguhnya perlindungan utama itu ada di perempuan. Tapi ketika ternyata perempuan, ibu tadi itu tidak bisa menjamin kemaslahatan anak secara full, baik jasmani ataupun rohani anak, ketika itulah hak dia bisa dicabut. Nah, jadi Islam sangat adil, Islam sangat adil terhadap perempuan. Saya lihat undang-undang perkawinan di Indonesia juga sangat adil terhadap perempuan dalam hal pengasuhan anak ini. Iya, Profesor, jika ini kan Paula Verhoeven dari pihak Paula Verhoeven bahkan sampai menangis mengatakan bahwa dia menolak dikatakan sebagai durhaka ataupun selingkuh. Nah, ini jika seorang istri merasa difitnah atau dirugikan dalam proses sidang cerai, apakah yang dianjurkan dalam hukum Islam seharusnya? Oke. Kalau memang itu sudah diputuskan dan ternyata di sini termohonnya adalah Mbak Paula tadi menolak, beliau kan bisa melakukan upaya hukum banding.
nanti akan ada pemeriksaan lagi kan pada PTA kalau banding. Kalau nanti diputuskan banding, beliau masih belum puas kan bisa ke kasasi lagi ke Mahkamah Agung seperti itu. Jadi ada hak kok. Kalau seandainya kemarin itu Mbak Paula memang tidak menerima putusan dari Majelis Hakim Jakarta Selatan, beliau punya hak kok untuk melakukan upaya hukum banding. Oke, terakhir Profesor, mungkin lalu apa harapan Anda terhadap peran Komisi Yudisial dalam mengawasi pengadilan agama ini, yang di mana Paula Verhoeven melaporkan ke Komisi Yudisial agar tetap menjaga integritas hukum Islam ini tetap berjalan? Kalau memang nanti KY kan memang punya hak ya untuk mengawasi kinerja hakim. Kalau jika memang terbukti nanti Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada melanggar integritas, ya KY silakan saja seperti itu kan, melakukan bagaimana aturan yang sesungguhnya, sanksi kode etik dan seterusnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau saya yakin dan percaya, walaupun saya belum membaca secara khusus seperti apa yang dilaporkan oleh Mbak Paula ke KY gitu kan, tapi dari yang disampaikan Mas tadi itu karena ada pelanggaran integritas itu, ya silakan saja diproses oleh KY. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Mesraini dari Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta. Kami masih menantikan seperti apa kelanjutannya dan agar ini juga berjalan dengan baik hukum Islam dan terkait juga tentang kehidupan pernikahan. Terima kasih banyak Profesor dan selamat kembali beraktivitas.